pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Sifara Nafisa Azara. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya sangat seru sekali dengan judul Pak Mendong. Alkisah di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang sangatlah miskin sekali. Pak Mendong itu namanya. Dia dipanggil seperti itu karena memang pekerjaannya yang membuat daun mendong lalu dijadikan ikat. Dan tentu saja istrinya bernama Mbok Mendong. Pak Mendong adalah seorang pekerja keras, tak mengenal kata putus asa dalam menjalani hidupnya. Jarang sekali terlihat dia mengeluh, raut wajahnya selalu terlihat gembira. Teman-teman, sudah tahukah kalian daun mendong? Atau bahkan pernah memegang daun mendong? Ya, daun mendong adalah sejenis tanaman yang hidup di sekitaran rawa. Tumbuhnya sekitar 100 cm. Begitulah pekerjaan Pak Mendong setiap hari, membawa daun mendong, lalu dibawa pulang dan dijadikan anyaman. Dan tentu saja istrinya selalu membantunya. Seluruh pun Pak Mendong dan Mbok Mendong. Namun warga ini sangatlah miskin sekali. Mereka hanya tinggal di gubuk yang sudah real. Saking miskinnya, mereka jarang sekali punya uang untuk membeli makan. Mereka juga punya anak yang masih kecil yang bernama Sumi. Pak, Bu, Sumi lapar, Sumi ingin makan. Dari kemarin, Sumi hanya minum air putih. Pak, Bu, ada teman-teman nih. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Sumi. Saya anaknya Pak Mendong. Oh ya teman-teman, harusnya aku tidak boleh setia. Aku harus banyak berdoa agar Pak E dan Bu E bisa cepat diberikan rezeki dan aku bisa makan. Ibu Sumi sangatlah kurus karena memang jarang makan. Suatu hari, Pak Mendong terkopoh-kopoh menemui istrinya karena ada suatu hal yang ingin disampaikan. Bok Nih, loh, kok di dapur gak ada? Bok Nih. Ada apa tuh Pak Nih? Ini loh, banyak sedang mencari kayu bakar untuk orang rumah. Gak cerita apa tuh Pak Nih? Jadi gini Mbak Nih, semalam saya bermimpi ditemui nenek buyut dan kita disuruh menyembelih lembu dan mengadakan kenduri. Bagaimana menurut Mbak Nih? Oh Allah Pak Nih, uang dari mana kalau kita buat beli lembu? Kita makan saja susah. Pak Mendong harus berpikir dan akhirnya menemukan sebuah ide. Teman-teman, ide apa yang didapat dari Pak Mendong? Ternyata Pak Mendong meminjam uang ke seorang kaya raya. Lalu anaknya Sumi dijadikan jaminan. Setelah mendapatkan uang, Pak Mendong dan Mbok Mendong pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan kenduri. Mbok Mendong sangat sibuk di dapur karena memang dasarnya Mbok Mendong memang sangat pintar memasak. Dalam sekejap masakan itu sudah siap. Berbondong-bondong para fakir miskin untuk datang ke rumah Pak Mendong. Mereka sangat lahap menikmati makanan itu sampai habis dan tak tersisa. Setelah kenduri, Pak Mendong dan Mbok Mendong terlihat duduk termangu sambil memikirkan apa yang terjadi selanjutnya. Sudah Pak Nih, Mbok Nih mau cuci piring di dapur dulu. Belum lagi sampai di dapur, Mbok Mendong melihat kualitas kenduri bergambar dan mengeluarkan cahaya. Pak Nih, sini Pak Nih. Kenapa kualitas kenduri bisa bergambar dan mengeluarkan cahaya? Pak Nih. Mereka sangat bingung karena melihat kualitas kenduri yang tadinya kosong sekarang penuh dengan emas dan perak. Langsung Pak Mendong menjual sebagai emas dan perak ke kota untuk menebus anak kesayangannya Sumi. Teman-teman, Pak Mendong yang sudah menjadi kaya raya tersebar luas ke semua desa dan membuat semua orang menjadi penasaran, termasuk si saudagar yang kaya raya yang kikir.
Dia menanyakan Pak Mendo tentang kekayaannya. Langsung dia menceritakan semua. Karena memang pada dasarnya Pak Mendo adalah orang yang lugu dan jujur. Si saudagar kaya raya yang kikir mengatakan cerita sama seperti Pak Mendo. Lalu dia pergi ke pasar untuk membeli lembu. Memang dasar si kikir, dia membeli lembu dengan harga yang paling rendah. Alhasil tak seekor pun lembu yang berhasil dia bawa pulang. Untuk mengelabui rencananya, dia mengganti daging lembu dengan daging anjing peliharaannya. Tiba-tiba saat doa dilantunkan, anjing yang sudah menjadi lapau itu kembali dan menggigit si kikir. Semua orang ketakutan dan berlarian. Tinggallah si kikir yang kesakitan. Nah teman-teman, itu tadi akhir cerita dari Pak Mendo. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita dapat dari cerita tadi? Jangan mudah menyerah. Berusaha itu wajib, namun harus diiringi dengan doa. Karena doa adalah sumber kehidupan bagi semua manusia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.